Nur Hikmah. Nah, Hai Kak. halo, halo Nur Hikmah. Nah, boleh nih jawab pertanyaannya langsung. Kenapa Nur Hikmah mau eh, mengikuti Bimbel Evos ini? Gitu. Tujuannya apa sih tujuan besarnya itu? Kak, karena pertama itu kan Bimbel Pos ini kan sudah direkomendasikan juga dan di situ Hmm, masuk di pos ini tentu saja kita sudah bisa mengetahui lah contoh-contohnya ke depannya kalau kita masuk perguruan tinggi karena kan pas Bimbel Pos itu banyak soal-soal yang dibahas Kak. oke, berarti tujuannya tadi ya udah dibilang juga ya masuk ke perguruan tinggi. Oke, nanti Nur Hikmah habis ini DM aku aja ya. Nanti kasih nomor WA-nya. Is, oke. IG-nya, Kenapa? IG-nya Sorry. Aku agak nge-lag nih. Gimana? DM di mana? Di ini aja, di Zoom aja. Oke, nanti ya kalau enggak bakal dihubungi sama panitia. Kan Nur Hikmah dari SMA 2 Pangkep. Nah, oke, tadi sama satu lagi Putri Salwa. Oke, mana Putri Salwa? Wih, halo Putri Salwa. Boleh kenalin diri dulu, terus jawab pertanyaannya. Oke, perkenalkan, nama saya Putri Salwa, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Gua. Alasan utama Oke, saya ikut Bimbel Evos, yang pertama itu karena jujur ya Kak, karena biaya. ya. Karena kan pasti Kakak sendiri tahu, Hmm. bimbel terutama di Makassar ini bimbelnya tuh mahal, kayak berjuta-jutaan. Terus yang kedua, karena menurut saya bimbel IPOS ini kan sudah berjalan 2 tahun dan saya lihat dari kakak sebelumnya banyak yang berhasil. Jadi, saya berharap dengan mengikuti bimbel IPOS ini, saya juga bisa lulus di perguruan tinggi negeri, Kak, melalui tes. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita doakan semoga teman-teman di sini semuanya bisa lulus ke perguruan tinggi atau ke jenjang pendidikan tinggi yang teman-teman pengen selanjutnya. Amin ya. Oke, Amin. makasih Putri Salwa, nanti bakal dihubungi dari panitia ya. Nah, Ya. makasih banyak buat Salwa sama tadi siapa tadi yang jawab? Lupa lagi. Nah, oke, maaf ya, aku agak susah nih ngingat namanya. Jadi teman-teman udah sempat bilang nih, teman-teman pada intinya teman-teman mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, karena teman-teman pengen masuk ke perguruan tinggi, teman-teman harus tahu dulu nih perguruan tinggi itu gimana sih sebenarnya. Gitu. Nah, biar teman-teman jangan salah milih. Nanti perguruan tingginya misalnya pengennya masuk keuangan, yang pengen berhubungan sama uang malah milihnya teknik gitu. Nah, itu kan salah kan. Atau misalnya pengen jadi dokter malah milihnya manajemen gitu. Nah, salah terus kayak gitu. Terus misalnya kalau pengen kedokteran milihnya ITB kan nggak ada jurusan kedokteran. Jadi teman-teman harus mengenal dulu perguruan tinggi itu sendiri. Nah, oke. Mungkin dari Kak Farhan boleh minta share screen Kak. Oh ya, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Harusnya udah masuk nih share screen-nya. Udah masuk kan share screen-nya? Sudah, Kak, sudah. Oke, kita langsung. Sip. Nah, ini merupakan konseling pertama kita ya. Nah, di sini
sini konsen yang pertama kita adalah mengenalkan tentang perguruan tinggi. Oke, next Kak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, aku ada satu quotes yang ini teman-teman harus benar-benar memahami quotes ini gitu. Nah, ini dari Albert Einstein. Ya, seperti teman-teman tahu ya, kalau ada ketemu fisika, pasti kayak, oh Albert Einstein gitu. Kalau orang bilang pintar, pasti otaknya Einstein gitu. Nah, Einstein ini pernah ngomong, kalau ya bahasa Inggrisnya inilah, everyone is a genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live believing that it is stupid. Jadi pada intinya semua orang itu pintar atau semua orang itu jenius, tapi di bidangnya masing-masing. Nah, di sini Albert Einstein ini dia memberikan contoh seperti seekor ikan yang disuruh manjat pohon. Nah, jadi itu sesuatu hal yang nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi ketika seekor ikan disuruh manjat pohon, dia bakal terlihat bodoh karena dia nggak bisa manjat pohon. Karena ikan tuh hakikatnya adalah dia tuh berenang gitu. Tapi beda kasusnya kalau ikan tuh disuruh berenang kan, dia tuh bakal kelihatan pintar gitu karena dia bisa berenang gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi semua orang itu pintar, tapi pada bidangnya masing-masing. Oke, boleh next. Oke, boleh next Kak. Oke, nah sebelumnya Kak, ya sebelumnya. Nah berikutnya, nah kita masuk ke pendidikan tinggi. Nah apa sih pendidikan tinggi itu? Jadi di sini pendidikan tinggi itu berdasarkan sistemnya itu dibagi dua. Yang pertama akademik, yang kedua vokasi. Nah untuk akademik sendiri yaitu sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Nah, di sini tuh biasanya yang disebut sarjana atau S1, magister atau master S2, atau yang doktoral S3 gitu. Nah, kemudian kalau yang vokasi itu sistem pendidikan yang diarahkan ke penguasaan keahlian terapan tertentu. Nah, jadi kalau SMA ini analogi sederhananya kalau misalnya akademik itu tingkatan teman-teman tuh SMA. Kalau vokasi itu kalau tingkatannya teman-teman tuh SMK. Nah, itu analogi sederhananya gitu. Antara akademik dan vokasi gitu. Nah, jadi lulusan akademik dan vokasi juga akan mempunyai gelar yang berbeda. Nah, kalau akademik dia biasanya kalau misalnya lulus biasanya jadi misalnya S1 itu dia bakal lulus jadi sarjana, misalnya gelarnya ST, sarjana teknik. Nah, kalau vokasi dia bakal gelarnya STR atau sarjana terapan. Karena di sini kan dia diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu kan, vokasi itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk diploma 1, diploma 2, ada diploma 3 dan diploma 4. Nah, diploma 4 ini setara dengan S1. Seperti itu teman-teman. Oke, boleh next Kak. Jadi teman-teman wajib memahami tadi perguruan tinggi berdasarkan sistemnya itu ada dua kan, ada akademik dan vokasi. Nah berikutnya berdasarkan bentuknya nih, berdasarkan bentuknya perguruan tinggi itu dibagi atas 5. Nah ya ini kita bahas yang kedua, yang pertama dulu. Yang pertama itu ada universitas. Nah universitasnya apa sih? Itu menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, di sini contohnya itu ada Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, kemudian ada Universitas Hasanuddin gitu teman-teman. Kemudian yang berikutnya institut. Institutnya apa? Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Jadi di sini nih ada misalnya Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, berarti dia lingkupnya adalah seni. Karena dibilang kan di atas tuh institut tuh dia nyelenggaran pendidikan tuh hanya dalam sejumlah rumpun ilmu aja gitu. Itu kan. Beda sama universitas tadi kan berbagai rumpun ilmu. Jadi tinggal teman-teman bedain aja nih, kalau universitas tuh oh banyak rumpun ilmunya. Kalau institut tuh oh cuma satu nih rumpun ilmunya gitu, seni kah atau gimana gitu. Nah, kemudian
misalnya di sini ada ITB. Nah, ITB itu kan dia fokusnya pada teknologi kan. Nah, gitu. Jadi rumpun ilmunya tuh teknologi gitu. Oke. Boleh lanjut. Tapi nggak kelihatan. Nah, jadi berikutnya ada akademi. Akademi itu dia menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan serta teknologi tertentu. Jadi akademi itu biasanya yang paling terkenal misalnya akademi militer. Berarti dia kan pendidikan vokasi yang bergeraknya di militer aja gitu. Kemudian misalnya akademi kepolisian. Nah, itu kan vokasi kepolisian. Jadi dia bergeraknya cuma dalam bidang kepolisian. Nanti lulusnya juga seperti tadi kan. Kalau vokasi dia bakal bergelar sarjana, misalnya ini akademi kepolisian, berarti sarjana terapan kepolisian, STR AK gitu. Kemudian sekolah tinggi itu menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam satu kelompok ilmu pengetahuan dan juga teknologi tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ada politeknik. Nah, politeknik itu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang atau kelompok ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, kalau politeknik nih, misalnya kayak Politeknik Bandung gitu. Gitu. Oke, boleh di next, Kak. Oke. Nah, sekarang tadi kan pendidikan tinggi berdasarkan sistemnya, kan ada 2, akademik dan vokasi. Kemudian yang berikutnya perguruan tinggi berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu pendidikan berdasarkan pengelolaannya. Nah, jadi berdasarkan pengelolaannya, perguruan tinggi itu dibedakan atas 2. Yang pertama, perguruan tinggi negeri, PTN, kita bisa bilangnya. Atau yang kedua, perguruan tinggi swasta atau PTS. Nah, PTN ini apa sih? PTN itu atau perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah atau diaturnya sama pemerintah. Nah, contohnya kayak UI, ITB, Unhas, nah kayak gitu. Itu PTN atau penyelenggaranya di bawah pemerintah. Kemudian yang berikutnya ada PTS. PTS atau perguruan tinggi swasta, yaitu perguruan tinggi yang penyelenggaranya dilakukan oleh pihak swasta. Jadi misalnya di sini nih Universitas Muslim Indonesia, UMI. Nah, itu kan ada yayasannya yang mengelola. Kemudian misalnya di sini ada Telkom University. Nah, itu kan berarti pihak swasta yang mengelolanya berarti Telkom. Kemudian misalnya ada berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kalau Universitas Muhammadiyah Makassar berarti pihak swasta yang mengelola perguruan tinggi tersebut adalah Muhammadiyah. Ini kalau Universitas Muhammadiyah kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi aku review lagi. Perguruan tinggi itu ada 3 nih. Ada kita dibagi, yang pertama berdasarkan penyelenggaraannya, berdasarkan sistem pendidikannya, berdasarkan sistem pendidikannya, yaitu akademik dan vokasi. Kemudian pendidikan tinggi berdasarkan bentuknya, itu ada 5, universitas, institut, akademi, sekolah tinggi, dan politeknik. Kemudian perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya, itu ada 2, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Oke. Boleh next, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, teman-teman. Jadi di sini ada jalur masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada namanya SNPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Kalau untuk tahun 2023 nanti, itu namanya jadi SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Nah, oke, kita langsung aja nih, Kak, ke slide selanjutnya. Nah, SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi ini nih mirip banget sama SNPTN, mungkin beda-beda nama dikit lah. Nah, di sini ada lini masa untuk SNBP 2023.
Yang pertama tuh teman-teman bisa baca ada sosialisasi PDSS. PDSS itu pengisian pokoknya mirip data induk sekolah gitu. Nah, ini dilakukan sama pihak sekolah. Kemudian ada sosialisasi tentang SNBP itu sampai 28 Februari. Nah, kemudian ada pengumuman kuota SNBP. Itu pengumuman kuota ini berdasarkan akreditasi sekolahnya teman-teman. Jadi makin bagus akreditasinya sekolahnya teman-teman, maka kuota untuk SNBP ini bakal semakin besar. Jadi kan ada sekolah yang akreditasinya A, ada yang sekolah akreditasinya B, ada sekolah yang akreditasinya C. Nah, jadi makin besar makin bagus akreditasi sekolahnya, makin besar nih kuota SNBP-nya gitu. Kemudian ada launching kegiatannya. Kemudian setelah sekolahnya teman-teman mendapatkan kuota, misalnya sekolahnya teman-teman mendapatkan kuota 50%. Nah, kemudian berikutnya penentuan nih. Karena cuma 50%, berarti cuma setengah dari angkatan teman-teman yang bisa ngikut SNBP ini. Jadi nggak semua orang bisa mendaftar SNBP ini. Jadi berdasarkan prestasi atau nilai rapornya teman-teman. Itu. Jadi teman-teman sekolah teman-teman setelah dapat kuota dan teman-teman setelah itu teman-teman ternyata lolos nih. Ternyata teman-teman tuh merupakan bisa 50% berarti setengah terbaik lah, misalnya setengah terbaik dari sekolahnya teman-teman. Jadi teman-teman memiliki kesempatan untuk mendaftar SNBP ini. Sedangkan setengah angkatannya teman-teman yang misalnya nggak beruntung, berarti dia nggak bisa mendaftar SNBP ini. Nah, setelah itu ada pembuatan akun. Nah, ini dilakukan oleh sekolah, kemudian ada pengisian PDSS dan pendaftaran oleh teman-teman. Jadi setelah teman-teman terpilih, kayak teman-teman ternyata bisa daftar. Teman-teman tuh punya pilihan. Teman-teman mau memanfaatkan itu atau kayak aku udah nggak mau daftar lah gitu. Aku pengen cuti dulu misalnya, nggak mau kuliah dulu. Nah, cuman harapannya di sini karena teman-teman udah masuk menjadi siswa yang bisa mendaftar, punya kesempatan, ya manfaatkanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi teman-teman melakukan pendaftaran di tanggal 14 sampai 28 Februari. Nah, setelah itu teman-teman tinggal menunggu pengumuman di tanggal 28 Maret 2023. Jadi teman-teman selama SNBP ini teman-teman cuman tinggal daftar terus nunggu hasil. Karena seleksinya itu benar-benar berdasarkan nilai rapor dan prestasi. Biasanya bakal disuruh masukin juga prestasi non akademik teman-teman. Misalnya teman-teman pernah juara lomba Olimpiade Sains gitu nasional misalnya bidang matematika, udah masukin gitu. Itu bakal jadi satu nilai plus untuk teman-teman gitu. SNBP, ya benar, SNBP dulu namanya SNPTN. Ini ada yang nanya. Nah, kemudian di sini ketentuan SNBP ini, jadi teman-teman, setiap jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan untuk memilih prodi di PTN. Jadi teman-teman bebas nih milih prodi gitu. Nah, teman-teman tuh boleh milih 2 prodi dari 1 PTN atau dari 2 PTN. Jadi bebas nih, ada 2 pilihan. Jadi teman-teman bisa milih 2 program studi gitu. Nah, kalau teman-teman memilih 2 program studi, salah satunya harus sama dengan PTN yang ada di provinsi teman-teman. Misalnya yang dari Makassar, itu kan ada Unhas nih misalnya. Berarti satunya dia pengen kuliah di Jawa. Nah, berarti pilihan pertamanya misalnya dia pilih di kedokteran UGM misalnya. Nah, pilihan 2-nya itu dia wajib milihnya di Unhas atau di PTN yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Ini syaratnya. Jadi teman-teman nggak bisa nih milih dua-duanya di Jawa gitu. Nggak bisa. Kayak gitu. Jadi salah satunya itu harus ada di perguruan tinggi asal di provinsi teman-teman. Gitu. Nah, beda kalau teman-teman cuman
milih satu prodi aja. Jadi kan dikasih 2 pilihan gitu. Tapi teman-teman cuma mau ngambil udah mau milih satu aja gitu. Nggak mau milih 2 gitu. Jadi teman-teman, nah itu teman-teman bebas mau milih di Jawa atau misalnya mau milih di Sumatera atau di mana aja itu bebas. Nggak perlu PTN yang ada di provinsi teman-teman. Misalnya kayak aduh nggak mau di Unhas. Misalnya kayak pengennya di Universitas Erlangga gitu misalnya. Ya udah teman-teman pilih aja Universitas Erlangga. Karena teman-teman cuma memilih satu program studi. Jadi ini terserah teman-teman. Teman-teman yang menentukan gimana gitu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nanti mungkin sesi tanya jawabnya kita di akhir aja ya, Kak Farhan. Gimana, Kak? Boleh. Nanti di akhir aja. Oke, nanti kita di akhir aja ya. Nah, teman-teman boleh yang mau langsung mau nanya, silakan pertanyaan nanti keburu lupa gitu, Kak. Nanti aku lupa gitu. Tanya sekarang boleh, tapi nanti dijawabnya di akhir ya. Oke, lanjut, Kak. Oke, nah SNBT 2023. Jadi SNBT ini seleksi nasional berdasarkan tes, itu kepanjangannya. Nah, jadi kalau dulu kita kenalnya namanya SBMPTN atau seleksi bersama SBMPTN masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi untuk jadwal SNBT sendiri, nah ini misalnya ada sosialisasi, pembuatan akun, itu kemudian pendaftaran UTBK. Jadi teman-teman bakal ngelaksanain UTBK lah ya. Kemudian ada ujian UTBK gelombang 1, kemudian ada gelombang 2. Kemudian ada pengumuman hasilnya di 26 Juni sampai 31 Juli 2023. Jadi kalau teman-teman ngikut gelombang 1, maka pengumuman nilainya itu lebih cepat dari yang gelombang 2. Jadi pengumuman nilainya itu berdasarkan kapan teman-teman melakukan UTBK-nya gitu. Semakin cepat teman-teman melakukan UTBK, semakin cepat hasilnya. Cuman di sini teman-teman harus mempertimbangkan, pengennya ujian di gelombang 1 tapi kayak belum terlalu siap gitu. Kayaknya siap di gelombang 2, ya udah pilih di gelombang 2 aja gitu. Kayak gitu. Kemudian masa unduh sertifikat UTBK itu di 26 Juli sampai 31 Juli 2023. Jadi setelah mendapatkan nilai UTBK, teman-teman jangan lupa mengunduh sertifikat UTBK-nya teman-teman. Karena kalau nggak diunduh di kemudian hari, biasanya tuh sertifikat UTBK tuh akan diminta gitu. Dan ketika teman-teman nggak bisa login lagi ke misalnya platform yang menyediakan ini, wah itu bakal agak repot gitu ngurusnya. Jadi mending sedia payung sebelum hujan. Jadi mending teman-teman download aja sertifikat UTBK-nya gitu. Walaupun nanti misalnya nggak kepake, ya udah nggak apa-apa. Kita bersiap siaga aja. Gitu. Nah, untuk ketentuan SNBT UTBK-nya sendiri, nah ini teman-teman wajib registrasi akun seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB pada 16 Februari sampai 3 Maret 2023. Jadi di rentang 16 Februari sampai 3 Maret ini teman-teman wajib registrasi. Kalau teman-teman nggak registrasi, nah kalau teman-teman nggak registrasi pada tanggal ini, berarti teman-teman nggak bisa ngikuti SNBT atau nggak bisa ngikut UTBK gitu. Nah, kemudian jadi tahun ini teman-teman itu di SNBT ini bisa milih yang tadi D3 di Politeknik atau di perguruan tinggi negeri, kemudian bisa milih S1 dan bisa milih D4. Nah, gitu. Nah, terus di sini misalnya ada siswa lulusan 2021 kemudian 2022. Nah, itu teman-teman bisa ngikut juga selain nanti teman-teman yang baru mau lulus di tahun depan. Itu. Kemudian untuk biaya pendaftaran SNBT-nya ini yaitu sebesar 200.000. Kemudian SNBT ini dilaksanakan dalam 2 gelombang. Kemudian terbagi dalam sesi pagi dan sesi siang. Jadi untuk misalnya gelombang 1 ini kan 8 sampai 14 Mei itu nanti misalnya tanggal 8 tuh ada sesi pagi,
ada sesi siang. Jadi misalnya teman-teman pilih tanggal 8 Mei 2023 sesi mana, sesi pagi atau sesi siang gitu. Nah, kemudian teman-teman tuh cuma bisa milih satu aja. Jadi cuma bisa satu gelombang pertama atau gelombang kedua. Jadi nggak bisa milih dua-duanya. Nah, beda kasus seperti 2019. Kalau 2019, teman-teman yang 2019 seperti UTBK, ya 2019 itu berarti angkatan saya. Sorry, udah aku lupa ini. Itu bisa UTBK-nya 2 kali. Jadi gelombang pertama dan gelombang kedua. Cuman kalau aturan untuk SNBT 2023 ini cuman bisa sekali. Jadi teman-teman cuman bisa milih nih, mau UTBK-nya di rentang 8 sampai 14 Mei atau di tanggal 22 sampai 28 Mei. Nah, tinggal teman-teman milih aja gitu. Kemudian waktunya tentuin aja mau sesi pagi atau mau sesi siang. Itu boleh nih yang mau nanya, Kak, tips buat milih jadwal. Wah, boleh gitu. Kalau ada yang mau tahu. Kalau nggak ada ya udah gitu. Mau milih, Kak, tips buat milih jadwal pagi atau siang nih, Kak, bagus mana? Boleh. Tapi aku nggak bakal ngasih tahu, nggak bakal sharing kalau nggak ada yang nanya. Gitu. Jadi aku anggap teman-teman udah tahu semua nih. Tuh. Oke, lanjut, Kak. Oke, nah terakhir ada jalur mandiri. Nah di sini teman-teman udah lihat nih banyak jalur mandirinya di sini nih. Ada Unpad, UGM dan lain-lain. Jadi jalur mandiri itu adalah seleksi penerimaan jadi seleksi mandiri itu merupakan penerimaan mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi negeri yang diadakan dan dikelola sendiri oleh perguruan tinggi. Jadi ini tuh di luar SNBP tadi sama SNBT. Nah gitu. Nah misalnya contohnya nih, misalnya kayak di ITB itu ada seleksi mandiri ITB. Kemudian kalau UI itu namanya SIMAK UI. Kalau UGM itu namanya utul UGM. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian nih jenis-jenis seleksi mandiri itu. Seleksi mandiri itu jadi tergantung banget teman-teman, tergantung banget PTN mana yang teman-teman pengen daftar. Nah, misalnya ada PTN juga yang harus ada ujian mandiri atau ujian tulis kayak UI. UI itu SIMAK UI itu dia harus ada ujian mandiri atau ujian tulisnya. Nah, jadi ini mirip teman-teman mengerjakan soal, kemudian ngerjain soal, kemudian dinilai gitu. Siapa yang layak untuk lolos mandiri UI gitu misalnya kayak gitu. Kemudian berikutnya ada seleksi rapor dan portofolio. Nah, ini mekanisme seleksinya itu teman-teman bakal misal masukin nilai rapornya teman-teman aja. Kemudian misalnya ada diminta buat portofolio tuh misalnya kayak jurusan FSRD disuruh gambar, misalnya gambar mobil, teman-teman disuruh gambar mobil gitu. Nah, itu tergantung jurusannya sih biasanya. Nah, kayak gitu. Nah, seleksi rapor dan portofolio ini biasanya kayak ITB, seleksi mandiri ITB. Nah, itu dia cuma pakai seleksi rapor dan portofolio. Jadi teman-teman gak bakal ujian kayak di UI. Cuman masukin nilai rapornya, kemudian buat portofolionya gitu. Kalau diminta portofolio, kalau enggak, biasanya cuma diminta nilai rapornya aja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kayak misalnya di ITB, seleksi mandirinya itu yang diminta portofolio itu cuman teman-teman yang memilih jurusan FSRD. Jadi biasanya teman-teman yang milih Fakultas Seni Rupa dan Desain itu disuruh gambar biasanya. Itu sisanya kalau yang milih misalnya fakultas-fakultas lain itu nggak cuman masukin nilai rapornya aja. Itu. Kemudian berikutnya tuh ada seleksi nilai UTBK. Nah, ini tuh biasanya ada kampus juga yang seleksi mandirinya itu dia berdasarkan nilai UTBK lagi. Jadi nilai UTBK-nya teman-teman dimasukin, kemudian mereka seleksi berdasarkan itu. Gitu. Nah, kemudian seleksi mandiri dengan penilaian campuran. Nah, penilaian campuran ini apakah biasanya tuh ada yang kayak ngadain juga, dia suruh masukin nilai rapor juga, kemudian nilai UTBK teman-teman, kemudian ada tesnya lagi gitu. Nah, kayak gitu. Terus, nah
Jadi teman-teman tadi udah kayak, Kak, ini seleksi mandiri ini kok banyak banget ya, Kak? Ya emang banyak, dan itu tuh tergantung banget perguruan tinggi mana yang teman-teman tuju. Jadi teman-teman harus banyak cari informasi, seleksi mandiri di kampus ini kayak gimana sih gitu. Karena setiap kampus tuh bakal berbeda. Nah, beda halnya kalau dengan yang tadi kan, kayak SNBP sama SNBT tadi. Karena itu kan satu ini ya, semuanya sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Tuh. Nah, kemudian nih ada lagi namanya kalau ini buat politeknik itu PMDK PN atau penelusuran minat dan kemampuan politeknik negeri. Nah, itu tuh biasanya kalau teman-teman pengen lanjut ke politeknik gitu. Kemudian misalnya ada lagi ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini buat teman-teman yang pengen kedinasan nih. Kedinasan di Indonesia tuh ada sekitar 24. Nah, enaknya Kak, bedanya kedinasan sama perguruan tinggi biasa apa sih? Nah, kalau kedinasan itu dia di bawah satu kementerian. Jadi satu kedinasan dia bakal di bawah satu kementerian. Misalnya nih, kalau STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dia di bawah keuangan gitu. Jadi dia bakal lulusnya tuh bakal kerja di bea cukai dan lain yang berhubungan dengan itu gitu. Terus misalnya tadi Akademi Kepolisian, berarti dia di bawah institusi Polri. Nah, berarti lulusnya dia bakal langsung jadi polisi gitu. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian misalnya ada yang di bawah BMKG, itu ada STMKG namanya. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, dia setelah lulus, dia bakal kerja di kantor BMKG, teman-teman. Kayak gitu. Jadi bedanya kalau perguruan tinggi biasa sama kedinasan, kalau kedinasan itu udah dipastikan teman-teman kerja di bawah kementerian yang membawahi kedinasan yang teman-teman masuk gitu. Jadi misalnya teman-teman masuknya di Akpol tadi, ya udah kan institusinya Polri, teman-teman bakal jadi polisi kayak gitu-gitu. Terus berikutnya ada biasanya kalau tahun-tahun lalu sebenarnya ada UMPN juga, itu mirip ujian masuk politeknik negeri, itu mirip mandiri tapi buat politeknik gitu. Nah, kayak gitu. Oke, sekian materi dari aku untuk berbagai jalur masuk perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri, swasta, atau kedinasan, teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wah, bagus sekali tadi materinya nih dari Kak Sarul. Nah, dari tadi tuh tadi beberapa informasi baru. Kayak misalkan teman-teman tuh sudah tahu nih kalau ada perubahan nama, perubahan nama. Kan dari dulu-dulu itu kita tahunya SNMPTN, SBMPTN. Ya ternyata sekarang SNBP, SNBT. Nah juga itu kan ada juga kayak aturan-aturan kayak bisa mendaftar di beberapa univ, bisa mendaftar di D3. Jadi kayak cukup informatif tadi penjelasannya Kak Sarul. Nah, tapi di sini di kolom chat ini ramai sekali nih pertanyaan. Mungkin saya bisa bacakan beberapa pertanyaan nanti, beberapa pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat. Mungkin nanti Kak Sarul bisa jawab ya. Pertanyaan pertama. Nah, Kak, kalau misalkan kita memilih dua program studi dari satu atau dua PTN, maksudnya dapat dipilih dari PTN yang berbeda, misal satu prodi di Unhas, satu prodi di univ lain. Kayak gitu. Gimana oke, tuh, Kak? aku langsung jawab ya, Kak. Nah, ini makasih nih Ramadan ini. Nah, namanya mirip kayak aku nih. Beda, ada I-nya doang ya. Nah, kalau ya benar banget. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya tadi, misalnya Ramadhani kan Pangkep kan, berarti masuknya di Sulawesi Selatan. Nah, itu sesuai persyaratannya tadi, berarti Ramadhani itu kalau udah milih satu prodi di Unhas, misalnya pengen satu prodi di luar Jawa nih, di luar Sulawesi Selatan. Misalnya satu prodinya di UGM, berarti Ramadhani pilihan keduanya itu wajib di Unhas. Nah, kemudian
Kalau misalnya Ramadhani pengennya dua-duanya itu di Unhas, ya itu nggak apa-apa. Pokoknya dari dua prodi yang Ramadhani pilih itu salah satunya itu harus di misalnya sekarang kita kasih contohnya di Unhas gitu, karena kan Sulawesi Selatan kan. Gitu. Mau pilihan satu atau pilihan dua nggak apa-apa. Yang penting dari perguruan tingginya tuh yang ada di itu gitu. Prodinya bebas Ramadhani sesuai dengan keinginannya gitu. Passion minatnya tuh ke jurusan mana gitu. Kayak itu. Oke, kejawab nggak ya? Nggak. Gimana Ramadhani? Sudah terjawab atau tidak? Oke. Kayaknya sudah. Oke, mantap pertanyaannya tadi. Nah, oke, ada pertanyaan lain dari Ramadhani, SNBT kalau sudah ikut tahun lalu, apakah bisa tahun ini ikut lagi? Ini dari Ramadhani juga. Nah, oke. Kalau gimana nih? SNBTE kalau SNBT tahun lalu ikut, maksudnya SNBT 2022 ikut nih, terus tahun depannya apakah bisa ikut lagi atau tidak? Oke, nah itu harusnya udah terjawab di tadi ketentuan peserta. Jadi teman-teman yang bahkan 2021 pun masih bisa ikut gitu. Jadi maksimalnya itu di 2021, 2022 dan 2023 nanti yang baru mau lulus gitu. Jadi jawabannya bisa. Oke, jadi memang terbuka dan bisa diikuti oleh seluruh siswa yang tidak hanya lulus pada tahun itu juga ya. Maksudnya bisa dari tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Nah, kemudian ada pertanyaan ini tapi lebih ke ini ya, kayak mitos-mitos begitu. Mohon izin bertanya Kak, mengenai jalur SNBT tersebut saya pernah dengar kabar, apakah benar gelombang kedua biasanya hasil nilainya lebih kecil dibanding gelombang pertama tes? Kalau di tahunku ini memang berlaku sih. Memang terjadi. Gimana tuh? Oke. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu SNBT itu sistem penilaiannya tuh dia pakai sistem penilaian dari Inggris. Aku lupa apa nama sistem penilaiannya. Pada intinya jadi setiap poin yang benar. Jadi misalnya nih, dia tuh bukan hitungnya per poin benar, tapi berdasarkan pakai presentasi yang benar yang mana. Jadi makin misalnya teman-teman ngikut di gelombang pertama, gini, teman-teman penilaian dari Inggris ini dia ngelihat presentasi benarnya. Jadi yang ngejawab paling banyak benar itu nilai di poin itu paling gede. Jadi misalnya nomor satu itu seharusnya yang misalnya nih ada 10 orang yang ikut tes, itu kalau yang jawabnya benar cuma 1 orang, soal nomor 1 itu dianggap paling susah. Jadi nilainya dia bakal besar. Tuh. Tapi kemudian nomor 2 itu misalnya 5 orang yang jawab benar. Nah, padahal teman-teman ini sama-sama benar nih di nomor 1 dan nomor 2 gitu. Cuman poin yang teman-teman dapat di nomor 2 itu nomor 1 itu lebih gede karena nomor 1 itu dianggap tingkatan soalnya itu lebih susah karena sedikit orang yang jawabnya benar. Jadi gitu. Nah, kenapa? Ini alasan kenapa gelombang kedua biasanya hasilnya lebih kecil. Biasanya teman-teman ini cuman sebatas ini ya teori dan asumsi ya. Nah ini biasanya orang-orang yang bimbel itu mereka kayak ayolah aku harus menyiapkan dengan lebih baik lagi. Jadi biasanya mereka ngambil gelombang yang kedua biasanya yang benar-benar belajar dan itu ya pengen belajar lagi gitu. Nah karena biasanya yang mempersiapkan dengan sangat baik ini ngambilnya di gelombang kedua. Jadi di gelombang kedua ini mereka banyak yang jawab benar kan. Dengan mereka banyak jawab benar ini, nilai dari setiap poin yang dijawab benar itu bakal kecil. Nah, berbeda hal. Jadi misalnya nih dia jawab nomor 1, dia jawabnya misalnya jumlah total yang dia jawab di gelombang kedua tuh yang benar tuh
misalnya 5 nomor. Kemudian dengan orang yang jawab 5 nomor di gelombang pertama, itu tuh orang yang jawab di gelombang pertama tuh bakal lebih besar poinnya. Padahal sama-sama 5 nih benarnya gitu. Karena di gelombang pertama itu yang jawab yang benarnya itu dikit gitu. Sedangkan di gelombang kedua itu yang benarnya itu banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi coba teman-teman searching penilaian untuk SNBT UTBK ini gitu. Nah, itu tuh pakai penilaian yang dari Inggris itu. Nah, itu sistemnya kayak gitu. Jadi setiap poin itu nggak bakal sama, tapi dihitung dari presentasi kesusahannya. Nah, presentasi kesulitan setiap soal itu yang menentukan adalah berapa banyak orang yang menjawab benar di nomor itu. Gitu. Makin dikit orang yang jawab benar, soal itu makin dianggap susah dan makin tinggi pula nilai di soal itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman jawab di soal itu benar dan cuman dikit gitu yang jawab benar, berarti soal itu tuh tinggi nilainya gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini mungkin agak susah nih teman-teman mencerna, dan aku agak susah nih sedikit susah menjelaskannya. Cuman harusnya teman-teman udah bisa nangkap idenya gitu. Nah, jadi kenapa itu bisa berubah karena berbeda karena itu tergantung banget dari sistem penilaiannya gitu. Itu Kak Farhan. Oke, jadi memang penilaiannya tuh bukan kayak penilaian kayak di sekolah kayak benar Ya. 1 salah 0, tapi tergantung berapa banyak yang bisa menjawab begitu. Sama aja kayak misalkan kayak misalkan emas itu kan sedikit jumlahnya, makanya nilainya tinggi kayak begitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini karena waktunya juga terbatas, mungkin saya pilih beberapa pertanyaan ya, yang kira-kira bisa merepresentasikan beberapa pertanyaan lain. Oke. Bentar ya, tapi ini pertanyaan juga agak beda-beda semua nih. Oke. Ini pertanyaan yang trivial. Dari Ahmad Al-Farisi, apakah tes di kedinasan sama dengan di PTN PTS? Kalau setahu enggak ya, beda. Gimana tuh? Ya, oke. Jadi ya benar banget jawaban Kak Farhan nih. Nah, jadi tes di kedinasan sama di PTN atau PTS itu agak berbeda dari segi materi dan bahkan dari segi timelinenya atau dari lini masanya gitu. Jadi waktu tesnya pun biasanya beda gitu. Kedinasan tuh biasanya lebih lambat dibanding PTN atau PTS. Kemudian di kedinasan itu biasanya per tahap. Kalau PTN atau PTS, teman-teman cuma ngikutin UTBK, daftar, udah tinggal tunggu hasil. Tapi kalau di kedinasan, teman-teman tuh ada tahap ini, tahap administrasi, tahap misalnya terakhir nanti tahap wawancara dan lain-lain. Kemudian setelah itu baru keterima. Nah itu kalau di kedinasan. Kemudian materinya pun bakal kedinasan tuh agak beda sama PTN atau sama PTS gitu. Itu dan materinya tuh Kak nambahin dikit, materi kedinasannya juga tergantung banget sama kedinasan mana yang teman-teman daftar. Biasanya agak sedikit perubahan gitu. Misalnya kayak STAN, soalnya agak beda-beda dikit sama misalnya tes yang di Akmil gitu. Kemudian misalnya tes di Akpol gitu, misalnya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang nggak ada di STAN gitu. Kayak gitu-gitu. Misalnya ada syarat teman-teman harus lari 12 putaran dalam 4 menit, misalnya kayak gitu. Itu kan di STAN nggak ada ya. Tapi misalnya di Akpol, di Akmil itu kan ada gitu. Seperti itu. Jadi beda. Oke, mungkin mau sedikit menambahkan ya. Kan saya dulu itu pernah ikut juga seleksi Taruna Akademi Angkatan Udara. Dan memang seleksinya tuh ini betul-betul berbeda. Dan setahuku kalau untuk golongan yang yang sekolah kedinasan itu biasanya ada tes terpadunya awalnya, namanya tuh SKD, seleksi kedinasan dasar. Nanti itu berlanjut-lanjut lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik kedinasan bisa dicari lebih lanjut di internet. Oke. Oh ya, ada pertanyaan menarik dari Putri Salwa. Nah, Putri Salwa bertanya, apakah mekanisme jalur masuk untuk PTN Universitas Islam Negeri ini, kalau Islam Negeri biasanya
di bawah apa ya, di bawah Kementerian Agama gitu ya. Agama. Ya, Iya. Pak. Nah, itu kira-kira apakah sama seperti PTN lainnya gitu? Oke, Dan ini ini juga, pertanyaan menarik. sorry, apakah Gimana? SNBP-nya juga sama gitu? Terus juga di jalur SNBP. Oke, makasih Kak Putri nih. Nah, jadi untuk ketentuan SNBT tahun ini tuh sebenarnya baru sejauh informasi yang kita dapat tuh baru sejauh itu, gitu. Baru yang tadi yang dijelaskan. Nah, berarti kita belum masukin tadi kayak misalnya aku belum jelasin tentang misalnya UIN itu gimana dan lain-lain karena emang belum ada informasi resmi terkait itu. Nah, takutnya ketika kita menyampaikan salah informasinya atau misinformasinya. Nah, cuman kalau untuk UIN itu tuh jalur masuknya biasanya ada 3, tapi entah tahun ini digabung atau enggak, kita belum dapat informasinya. Nanti kita bakal sharing lagi buat teman-teman kalau udah ada informasinya nih. Nah, itu ada SPAN PTKI namanya. SPAN PTKI itu mirip tadi yang sama SNBP itu. Jadi dia rapor, kemudian sekolah ngisi, ada PDSS-nya dan lain-lain. Kemudian teman-teman tinggal daftar gitu. Kemudian ada namanya UMPT apa? UMPTKIN itu mirip ujian masuk mirip SBMPTN-nya gitulah. Nah, jadi ada 2 tes itu. Jadi ada yang rapor, ada yang tes tertulis itu. Tuh kalau untuk UIN. Dan UIN tuh tesnya sama semua ya. Untuk satu Indonesia tuh sama. Mau UIN Alauddin di Makassar, misal atau UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, atau UIN Sunan Gunung Jati atau UIN apa gitu. Pokoknya semua UIN tuh sama, tesnya masuk sama. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain kalau emang ada yang mau nambahkan, boleh silakan dari teman-teman bimbel. Oke, mantap bro tadi penjelasannya. Jadi kalau untuk mau tahu lebih lanjut bisa di ininya ya, di websitenya ya. Ya, cuman belum ada press release-nya sih. Kemarin iya. udah sempat dicari. Biasanya tuh di akhir Desember atau awal-awal Januari. Nanti teman-teman boleh silakan searching juga. Nanti mungkin dari kita takutnya dari kita kelewat gitu, teman-teman. Oke, mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, tapi lebih detail ya. Izin bertanya Kak, nah SNBP sendiri yang menjadi tolak ukur adalah 50% semua nilai mata pelajaran dan 50% prestasi. Dari 50% prestasi ini apakah ada maksimal sertif yang membedakan dari tahun sebelumnya yang maksimal 3 sertif? Jadi kalau tahun lalu 3 sertif maksimal yang bisa diunggah, nah sekarang apakah masih segitu angkanya atau ada perubahan? Oke, ini pertanyaan menarik juga nih. Nah, SNBP itu jadi belum ada ini juga ya, kayak dikasih tahu berapa proporsinya untuk penilaiannya gitu. Jadi dan setahu aku pun itu tuh benar-benar bersifat rahasia gitu. Nah, kalau tahun lalu itu kan itu sama LTMPT atau lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, kalau tahun itu diurus sorry, aku lupa namanya. Cuman diganti namanya sih. Cuman sama-sama aja dari mirip LTMPT gitu. Nah, itu biasanya yang tahu proporsi sebenarnya banget itu cuman mereka. Dan informasi-informasi kayak 50% ini, 30% ini tuh biasanya tuh cuman sebatas informasi di luar gitu. Nggak pernah ada press release resmi dari lembaga yang menyatakan nih segini nih prestasinya 50%, sertifikatnya 50%. Itu nggak ada. Karena emang benar-benar itu tuh dari si lembaga yang mengurus ini. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sertifnya tuh berapa? Nah, harusnya tuh tahun ini tetap sama 3 ya. Cuman nanti kita harus lihat lagi pas udah mulai pembukaannya itu. Nah, itu sih. Biasanya itu bakal ada, misalnya cuma 3 kolom, berarti cuma ada 3 aja gitu. Nah, kayak gitu sih. Nah, mungkin itu jawaban dari aku. Nanti Kak Farhan dan teman-teman yang lain mungkin kalau mau nambahkan. Oke, ya sih benar. Kalau masalah berapa persennya ya, itu hanya panitia dan Tuhan yang tahu. Jadi kita hanya bisa berdoa dan
berusaha yang terbaik gitu ya. Nah, terus yang masalah tadi yang upload maksimal sertifikat itu pantauin terus itunya, pantau terus informasinya, apalagi mendekati ini masa-masa seleksi. Nah, terus ada pertanyaan menarik juga nih, Ro. Yang sebenarnya ya pas kita dulu SMA juga jadi mitos. Bukan mitos, apa sih? Kabar burung ya. Nah, katanya ya, alumni di sekolah kalau tes itu jangan diduain kampus. Maksudnya jangan milih kampus lain karena katanya jadi penilaian juga. Kayak gitu. Gimana? Itu untuk kayaknya untuk Oke, nah SNBP untuk ya. Ya. SNBP, nah ya bisa berlaku juga SNBT sih biasanya. Oh, Nah, iya. jadi gini teman-teman. Jadi kampus tuh melihat skala prioritas juga gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kan ada kuotanya kan, setiap prodi dan setiap kampus tuh punya kuotanya masing-masing gitu. Nah, kalau pilihan pertamanya udah full dan ya udah segitu aja diambil. Jadi sisanya kan bakal dibuang kan. Bukan dibuang sih, ditolak lah. Jadi belum rezekinya lah di situ gitu. Masih ada teman-teman yang lain yang rezeki nilainya tuh lebih tinggi gitu dari teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru sistemnya itu bakal mindahin secara otomatis teman-teman ke pilihan keduanya teman-teman. Nah, pilihan kedua teman-teman ini itu kan ada orang lain yang milih di pilihan pertama kan. Nah, kalau orang yang milih di pilihan pertama ini udah full di prodi yang teman-teman pilih di pilihan kedua ini, itu teman-teman gak bakal bisa lulus juga. Nah, kenapa jarang banget orang yang lulus, jarang banget gitu orang yang lulus di pilihan kedua. Dan aku belum pernah ketemu sih sebenarnya, jujur aku belum pernah ketemu orang yang ini bukan berniat gimana, cuman aku jarang banget ketemu orang yang lulus di pilihan kedua gitu. Dalam artian bahwa setiap pilihan prodi dari setiap kampus itu pasti udah full gitu pilihan pertamanya. Nah, makanya saran dari aku maksimalin banget nilai UTBK-nya teman-teman dan maksimalin banget pilihan pertamanya teman-teman. Kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak Farhan dan teman-teman bisa menambahkan. Oke, mungkin dari panitia lain, dari panitia. Oke, kalau itu ya masalah, ya itu menarik sih, masalah pilihan kedua atau menduakan gitu. Karena itu kayak hal-hal yang subjektif dan biasanya memang itu keputusan internal. Jadi apa ya, itu sulit dilacak apakah benar atau tidak. Yang penting ya teman-teman pilih jurusan yang memang teman-teman maui. Kalau memang rezeki, ya apapun preferensi atau mitos-mitos itu kan nggak akan terjadi kalau emang itu rezekinya teman-teman. Oke, nah ini ada pertanyaan tentang ITB nih, kampus kita. Siapa yang bertanya? Wirmayanti dari SMA 8 Rekan. Dia bertanya, kan kalau dari sekolah akreditasi B, apakah bisa memungkinkan masuk ke kampus ITB lewat jalur SNPTN atau yang sekarang disebutnya SNBP? Oke, ini menarik nih pertanyaannya nih. Nah, jadi ITB itu ini ya, tadi kan kita udah bahas ya. Jadi kampus berdasarkan bentuknya itu kan ada universitas, ada institut, sekolah tinggi, dan lain-lain kan. Ada 5. Nah, kalau ITB itu dia masuknya institut yang negeri. Nah, kenapa institut? Tadi kan karena dia fokusnya ke rumpun teknologi gitu. Walaupun sebenarnya di ITB itu ada sosum juga ya, yang seni dan yang manajemennya gitu. Cuman kan lebih banyaknya dan fokusnya kan ke teknologi ya. Jadi emang dia masuknya institut yang negeri karena dijalankan oleh pemerintah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan jalur SN bisa dipermudah untuk masuk meskipun juga sekolahnya masih akreditasi B? Nah, ini banyak berdoa aja karena ini benar-benar tergantung nilai kamu, panitia dan Tuhan. Nah, kalau untuk akreditasi sekolah tuh ngaruhnya kemana? Ngaruhnya itu hanya ke kuotanya aja. Jadi kuota kamu kalau akreditasinya B, berarti kuotanya lebih dikit dibanding yang sekolahnya A gitu. Misalnya sekolah yang A tadi itu setengah dari angkatan, misalnya 50%. Nah, anggap aja nih, misalnya nih sekolah kamu punya 100 orang.
Kemudian kalau karena akreditasinya B cuma dapat jatah 40%. Berarti 40% dari 100 orang cuma ada 40 orang yang bisa daftar SNBP ini. Nah, itu sih ngaruhnya. Nah, beda lagi kalau sekolahnya kamu Wirmayanti ini itu akreditasinya A. Nah, misalnya tadi kan 50% ya kesepakatannya. Nah, itu berarti ada 50 orang yang bisa mendaftar gitu. Jadi cuma bedanya itu aja, berapa banyak orang yang bisa mendaftar gitu akreditasi. Nah, cuman biasanya banyak ada kabar burung juga ya yang menyatakan kalau emang ngaruh sih gini-gini karena kualitas sekolah tuh menentukan kualitas anaknya dan lain-lain gitu. Cuman balik lagi itu nggak pernah ada press release resmi dari panitia yang mengurus ini karena benar-benar panitia dan Tuhan yang tahu. Dan teman-teman harus perbanyak doa. Itu aja dari aku, mungkin dari Kak Farhan dan teman-teman bisa menambahkan. Oke, oke ya betul ya. Emang semuanya tuh hanya panitia dan Tuhan yang tahu. Itu di luar kendali kita. Tapi yang menjadi kendali kita ya kita berusaha semaksimal mungkin, belajar yang baik, nilai bagus, dan berdoa. Nah, insya Allah kalau memang rezeki akan diterima. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan, dari Ramadan ini sangat aktif ya bertanya. Dari SMA 2 Pangkep. Nah, katanya ini apakah ada batasan dari jurusan IPS, prodi apa saja yang bisa dipilih? Iya, bentar ya. Izin bertanya pemilihan prodi nggak? Iya, apakah ada batasannya gitu? Prodi yang bisa dipilih lewat SN oleh siswa yang dulunya jurusan IPS. Kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di SNBT, UTBK biasanya tuh biasanya cuma kayak dibagi dua gitu loh, teman-teman. Atau kayak di kampus tuh biasanya cuma dibagi dua, Saintek atau Sosum. Nah, Saintek ini itu biasanya yang anak-anak IPA. Kemudian Sosum ini anak-anak yang biasanya dari jurusannya IPS atau bahasa. Nah, cuman setahu aku ya teman-teman kan sekarang udah nggak ada penjurusan lagi nggak sih? Tapi kayaknya yang kelas 3 sekarang masih ya. Nah, kalau kayak gitu ya pada intinya seperti itulah. Nah, batasannya itu apa? Nah, kalau orang yang teman-teman yang saintek itu dia bisa milih jurusan sosum. Tapi kalau teman-teman sosum itu dia nggak bisa milih jurusan yang saintek. Nah, itu aja sih. Teman-teman ingat itu aja. Jadi saintek tuh bisa kemana aja, bisa saintek, bisa sosum. Tapi kalau dari sosum, dia cuma bisa ke sosum, dia nggak bisa milih ke saintek. Nah, sekarang jadi kalau idenya itu teman-teman udah dapat, tinggal teman-teman nyari, oh jurusan yang teman-teman tuh apa gitu, apakah dia masuk saintek atau sosum, kayak gitu kan. Jadi misalnya kayak jurusan-jurusan saintek tuh kayak kedokteran dan lain-lain. Karena kedokter berarti tadi kan kedokteran tuh cuma bisa dipilih sama anak saintek atau anak-anak IPA. Nah, anak-anak IPS nggak bisa nih gitu, kayak gitu kan. Jadi ada batasannya sih, kayak gitu. Seperti itu kawan. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan atau seperti yang memperjelas. Oh iya, oke. Ini ada info terbaru nih dari panitia ya. Dari kami ada salah satu anak, namanya Aan Asrar. Aan Asrar itu dari Sulawesi Barat. Jadi Sulawesi Barat di sini, siapa di sini Sulawesi Barat dari peserta? Nah, katanya sekolahnya Aan dulu itu akreditasi B. Nah, dan ternyata Aan ini bisa masuk loh lewat SNMPTN. Jadi kalau menjawab tadi pertanyaannya ya, jadi apapun bisa terjadi gitu. Mau A, mau B, mau C, kalau nilainya bagus, kuotanya masih ada, ya tentu akan lolos gitu. Jadi gitu ya teman-teman, mantap ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan menarik nih. Dari siapa ini? Nah ini nih Kak Rul, ditagih nih jawabannya, katanya gimana tuh tips pilih gelombangnya, pagi atau siang nih?
Kira-kira terus apa alasannya? Oke. Nah, BTW ini Kak Irma resen ini kenapanya Kak? Enggak sih, Irma kan dari Sulawesi Barat juga. Gitu. Oh, yang tadi ya, yang pertanyaan itu. Oke. Nah, ini aku tips aja ya. Nah, kalau tadi, kalau aku biasanya based on pengalaman, berdasarkan pengalaman aku, nilai UTBK aku tuh pertama tuh jauh lebih besar dibanding nilai UTBK kedua aku. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kenapa yang tadi ya? Kalau ini apa ya? Ini cuman sebatas teori aja gitu teman-teman bisa nyari tips yang lain atau trik yang lain lah ya. Ini dari aku aja nih, dari aku pribadi. Bisa dipakai bisa enggak. Nah, kalau aku milihnya yang gelombang pertama yang tanggal awal-awal. Karena di tanggal awal itu orang tuh biasanya anak-anak yang pintar itu mereka tuh kayak enggak deh aku yang akhir aja. Aku yang akhir aja karena aku masih mau butuh waktu buat belajar lagi. Nah, dengan teman-teman ikut yang di awal, itu biasanya orang-orang yang kayak udahlah gitu, kayak aku ikut aja yang penting aku ikut TBK gitu. Nah, itu kan kalau teman-teman udah belajar dikit kan at least teman-teman lebih sedikit bisa mengerjakan soal dibanding yang lain kan. Nah, karena di waktu itu tuh banyak orang yang menjawab karena kan biasanya persiapannya kurang dan lain-lain kan. Itu kan ngejawab salah tuh. Tapi teman-teman dengan persiapan yang lebih oke bisa ngejawab benar. Nah, balik lagi ke teori yang tadi, sistem penilaiannya kan kita pakai pembobotan kan. Jadi karena teman-teman jawabnya itu yang lebih banyak yang salah, maka poinnya di situ bakal lebih besar. Nah, jadi ketika yang di gelombang pertama itu teman-teman dapat misalnya jawabnya cuma 5 nih benar nih, tapi karena yang benarnya itu dikit, nah bakal nilainya itu lebih gede dibanding teman-teman ngikut gelombang kedua yang sama-sama dapat 5, cuman banyak yang benar gitu. Kayak gitu. Jadi tadi tips and trick ini tuh bergantung sama sistem penilaian tadi. Seperti itu. Nah, kalau aku sarannya bisa hari pertama atau hari kedua, kemudian pagi hari. Karena pagi hari itu lebih fresh dan lebih bisa mikir gitu. Dibanding siang tuh udah suntuk, udah capek, udah lain-lain, udah nunggu sesi pertama, udah keburu deg-degan gitu. Udah keburu gugup. Kalau pagi-pagi tuh baru bangun-bangun kayak udah mau ujian kayak udah gitu langsung ujian gitu. Kalau siang-siang tuh biasanya nih ada juga yang kayak udah masih ada waktu nih kayak baca lagi dan itu malah jadi lupa biasanya. Ada banyak orang yang seperti itu. Tapi ini tergantung banget sama pribadinya teman-teman dan tips and trick ini teman-teman bisa nyari ke banyak orang lain lagi dan bisa baca-baca lagi gitu. Nah, kalau tadi dari aku pribadi gitu. Nah, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu. Oke, mungkin dari eh, teman-teman Bimbel Evos, Irma, Aan gitu. Mungkin bisa memberikan tips pemilihan jadwal. Oh iya lupa. Oh, kalau saya sendiri kan kemarin ikut UTBK juga ya. Jujur dulu tidak begitu mempertimbangkan sih waktu yang tepat kayaknya, tapi kayaknya lebih bagus pagi karena kan pagi tuh segar toh. Mungkin teman-teman di sini segar, lebih kalau segar kan maksudnya belum ada banyak beban pikiran, biasanya pikirannya lebih cepat gitu. Nah, terus yang terkait gelombang satu atau gelombang dua itu benar. Semakin cepat itu kemungkinan kita dapat nilai besar itu tinggi juga. Pengalaman nilai saya tuh nilaiku tuh di gelombang kedua ternyata lebih rendah daripada gelombang satu. Padahal saya dulu tuh merasa, oh saya lebih bagus ini, lebih banyak mengerjakan soal benar di gelombang dua. Tahu-taunya ternyata gelombang satunya yang lebih tinggi. Nah kayak gitu. Jadi memang timing itu tepat ya. Apapun itu timing selalu tepat. Selalu penting dan harus diperhatikan. Mantap tadi tipsnya dari Kak Sarul. Oke, Timing menentukan ya Kak Farhan. iya betul, timing betul. Ya, ya makanya Nah, kan. Jadi yang ngalamin hal yang sama tuh aku sama Kak Farhan sama nih nilai gelombang satunya lebih besar dibanding gelombang dua. Padahal sama-sama ngerasa gelombang dua tuh aku lebih persiapan sebenarnya juga sama kayak Kak Farhan. Kayak lebih pede gitu sama gelombang kedua. Tahu-taunya emang ini gitu. Itu teman-teman. iya guys. Jadi sebenarnya kalau dapat pesan yang bisa dipetik sebenarnya selagi jangan terlalu pesimis bukan ya, jangan terlalu takut lah untuk mengambil kesempatan karena kayak
Karena kita juga sebenarnya sama dengan orang lain. Kita juga nggak tahu kapan kita siap kapan kan. Kita apapun kalau misalnya teman-teman kalau mau minta persiapan pasti saya minta persiapan 3 bulan 4 bulan. Nggak pernah manusia itu nggak pernah merasa siap guys. Jadi kalau ada kesempatan ambil saja kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kalau untuk pendaftaran kuliah, eh, bentar, kalau untuk pendaftaran kuliah, apakah itu daftar sendiri atau ada perantara dari sekolah? Ada yang bertanya seperti itu. Bentar, tadi pertanyaan gimana? Apakah eh, untuk mendaftar diri di kuliah itu lewat perantara, contohnya sekolah ya di sini maksudnya, atau mendaftar sendiri? Oke, nah jadi ada dua teman-teman, dari sekolah dan teman-temannya sendiri. Jadi nggak bisa salah satu saja yang jalan nih kayak gitu. Untuk kasus SNBP, tapi kalau SNBT itu teman-teman pure hanya teman-teman doang gitu. Nah, jadi tergantung nih yang teman-teman yang nanya itu yang mana nih, SNBP atau SNBT. Kalau yang SNBP yang prestasi, karena itu sekolah harus ngebuat juga, harus mendaftar, ngisi nilai rapornya teman-teman, kemudian sekolah juga sih yang ngurus dan lain-lain. Baru teman-teman bisa daftar. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau yang SNBT itu benar-benar pure teman-teman gitu. Sekolah nggak ada campur tangannya di situ. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi memang kalau SNBP, SNMPTN itu kan memang yang bisa mendaftar 40% teratas ya di sekolahnya. Jadi pihak sekolah terlibat. Kalau untuk SNBT itu kayak sekolah sudah melepas, terserah kalian mau kemana, pilih kemana ya kalian urus sendiri gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih menarik kayak pertanyaan ini juga sih yang memang kadang terlontarkan dulu-dulu saat kita masih zaman-zaman mau kuliah. Nah, katanya apakah tren naik atau tren menurun ya dalam nilai di rapor itu menentukan penilaian enggak untuk SNBP? Oke, jadi balik lagi ya, itu tuh kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau dari kabar burung biasanya, itu tuh tracknya tuh harus selalu naik gitu. Katanya seperti itu ya. Cuman balik lagi kita nggak ada yang tahu. Bahkan dulu tuh aku pernah ngalamin juga, nilai aku tuh kan selalu naik gitu kan. Nah, ada turunnya juga gitu. Cuman naik lagi gitu. Tapi kayak cuman turun sekali. Tapi nggak lolos SNPTN. Nah, teman aku yang naik turun yang nggak jelas itu dia lulus gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu juga gitu. Cuman emang bagusnya kelihatan progresnya aja gitu. Jadi makin lama makin bagus gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau udah ada yang turun dan lain-lain ya maksimalin aja di semester yang tersisa ini gitu teman-teman. Toh teman-teman juga nggak bisa merubah nilai teman-teman yang lalu kan. Seperti itu. Oke, betul sekali ya. Jadi memang kayak apa ya, kabar burung naik apa tren tren naik turun itu ya kembali lagi hanya panitia dan Tuhan yang tahu. Itu sebenarnya kayak pertanyaan-pertanyaan itu di luar kendali kita. Jadi eh, lebih baik teman-teman nggak usah nggak usah pusing sendiri. Oh ini kira-kira bagaimana nih naiknya turun. Yang penting teman-teman coba aja dulu, coba nilainya bagus. Kalau memang bisa bagus ya kenapa tidak gitu. Oke. Nah, selanjutnya, ada pertanyaan baru nih dari Dwi Hartanto, SMA 7 Pinrang, ya, anak Pinrang. Maaf Kak, misalnya kami tidak mendaftar, tidak lulus KIP Kak di pendaftaran masuk PTN, tapi kami berniat mendaftar ketika kuliah, apakah itu ada dan bisa mendaftar KIPK kembali Kak? Oke. Jadi pada intinya kamu nggak dapat KIPK, terus tapi kamu pengen kuliah gitu, dan setelah misalnya lulus kuliahnya kamu bisa nggak gitu daftar KIPK lagi gitu, kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau dari aku
kalau misalnya nggak lulus KIPK dan pengen daftar di PTN, ya boleh-boleh aja gitu. Sebenarnya KIPK dan PTN tuh harusnya tuh dua jalur yang beda, cuman saling mendukung gitu loh. Nah, seperti itu gitu. Nah, kalau KIPK-nya itu kan mendukung secara pembiayaan, kalau pendaftaran PTN-nya itu kan ya udah pendaftaran biasa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau nggak lulus KIPK masih bisa juga tetap daftar di PTN gitu. Nah, cuman setelah masuknya nih misalnya lolos dan teman-teman bisa nggak daftar lagi KIPK. Nah, itu aku nggak tahu ya gimana bisa apa enggaknya gitu. Karena itu kebijakan ke KIPK lagi gitu, dan KIPK ini kan sebenarnya baru ya teman-teman. Setelah angkatan aku tuh dulu masih namanya bidik misi. Nah, kayak gitu. Terus saran aja, coba teman-teman cari aja beasiswa. Nah, beasiswa itu setiap kampus tuh punya banyak banget beasiswa, bahkan dari pemerintah daerah pun banyak beasiswa. Kayak gitu. Dari bank, dari perusahaan itu banyak banget. Yang penting teman-teman bisa mempertanggungjawabkan nilai, nah, biasanya nilai ya. Nah, itu aja sih. Terus di ITB aja misalnya, itu tuh beasiswa tuh banyak banget. Sebanyak itu beasiswa. Jadi teman-teman kalau yang mau pengen ke ITB dan takut biaya, kalau kata rektor mah sebelum itu di ITB tuh nggak pernah ada sejarah selama 102 tahun ini yang dikeluarin karena biaya gitu. Kayak gitu sih. Kalau dikeluarin karena nilai ada gitu. Jadi tinggal teman-teman belajar aja. Kalau karena biaya belum pernah. Pasti dibantu. Kayak gitu teman. Betul sekali ya, kalau di ITB tuh memang apa ya, di ITB ya banyak sekali kanal-kanal beasiswa. Jadi ya kayak peluang untuk mendapat beasiswa kalaupun ya tidak mendapatkan KIP yang KIPK itu masih terbuka lebar. Dan ini aku punya teman ya, cerita aja di ITB. Dia awalnya bukan apa ya, penerima bidik misi, tetapi saat ada pengusulan pemotongan SPP. SPP itu kayak biaya yang dibayarkan tiap semester. Pihak universitas merasa anak ini perlu mendapatkan bidik misi. Padahal sebelumnya bukan. Dan akhirnya anak ini mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi yang bisa dipetik dari sini adalah kalau di ITB ya, aku ambil contohnya di ITB karena kalau untuk kampus lain aku kurang tahu. Yang jelas di ITB kalau ada kesulitan itu akan dibantu. Dan contohnya tadi yang awalnya bukan penerima beasiswa bidik misi atau yang sekarang KIPK, oh ternyata diberi beasiswa KIPK padahal sebelumnya tidak mendaftar. Kayak gitu guys. Oke. Oh ya, ini sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya, Kak. Jadi, oh ya, gimana teman-teman mau bertanya lagi nggak? Atau mungkin ada masih penasaran gitu tentang PTN, masih bisa bertanya kok. Oke, gimana guys? Oke, bentar ya. Maaf Kak, nama siapa dipilih bagian, oh ya ada yang bertanya tentang absensi ya. Maaf Kak, nama siapa dipilih bagian tutor. Bentar ya. Tunggu sebentar. Oh, yang dipilih itu nama kamu. Oh, bukan ya. Oh ya. Oh, katanya disuruh isi ulang. Nanti pilihnya Syarul. Kayak gitu. Ya, pilih nama aku guys. Oke. Oh ya, berhubung ya. Ini sih aku mau sedikit sharing juga ya. Sebenarnya ya untuk di daerah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ya, itu ini kayak anak-anaknya ya, itu masih terpaku sama SNPTN gitu.
Jadi kayak anak-anaknya sangat ingin dari apa ya, ingin lolos SNMPTN. Nah, jadinya banyak anak yang belum mempersiapkan diri untuk SBMPTN kalau ketika SNMPTN-nya tidak berhasil. Oke. Di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara kayak gitu. Jadi eh, itu sebenarnya itu mindset yang menurutku itu perlu diubah sih, karena SNMPTN itu kalau tidak salah kuotanya dikit kan, kuotanya makin dikit. Terus dan persaingannya ketat, dan itu juga berkaitan sama sekolahnya, bukan murni sama kemampuan anaknya. Jadi teman-teman di sini yang sudah tergabung dalam Bimbel EVOS, nah ini kesempatannya rubah mindsetnya. Nah, mindset teman-teman yang benar adalah, oh, apapun yang terjadi saya mendaftar SNMPTN, tetapi saya harus mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Nah, disinilah teman-teman bisa belajar tentang SNBT di Bimbel EVOS. Kayak gitu. Mungkin teman-teman nanti kalau ketemu temannya ya, teman-teman di SMA-nya atau di daerah, teman apalah, teman kompleks, teman kelas, beritahu nih, bilang, oh Jami terlalu berharap sama SNMPTN. Kita harus dari dulu persiapkan SBMPTN. Nah, itu mindset yang teman-teman yang kita harus tanamkan dari sekarang. Kayak gitu ini. Oke. Nah, mungkin tunggu, kita ini kesempatan terakhir ya. Apakah dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Oke. Pengumuman tutor the best, Kak. Iya, rencananya hari ini. Gitu ya. Nah, ini kayaknya teman-teman sudah sudah sangat penasaran sama tutor terbaik ya. Ini kayak Indonesian Idol ya. Kita Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada sepatah kata gitu dari Kak Sarul untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materinya. Oke, dari aku makasih banyak buat teman-teman. Nah, tadi ya seperti Kak Farhan, jadi tujuan teman-teman belajar di sini adalah mempersiapkan UTBK-nya teman-teman. Jadi anggap aja SNBP ini atau SNPTN yang kita biasa tahu ya, kita bisa kenal itu tuh apa ya, ibaratnya hoki-hokian lah ya, atau apa ya, keberuntungan gitu. Nah, cuman ya keberuntungan kan kita nggak semua dapat gitu kan. Nah, tapi kalau emang teman-teman mempersiapkan diri di UTBK, ya aku yakin sih apapun yang teman-teman pengen, univ manapun, teman-teman bisa dapat itu. Beda dengan yang SNBP ini, karena itu hoki-hokian. Teman-teman nggak tahu hokinya teman sampai segimana. Tapi kalau UTBK kan teman-teman tahu ya, teman-teman belajarnya sampai mana, kemampuan teman-teman mengerjakan soal itu sampai mana, dan nilai teman-teman tuh berapa gitu. Nah, seperti itu sih. Ini ada Kak nih, lagi jalan. Kayaknya aneh kalau di jalan. Oke, gitu ya. Oh ya, oke, terima kasih banget Kak Sarul tadi pesan-pesannya dan semua informasi yang sangat betul-betul baru dan informatif bagi adik-adik semuanya. Semoga seluruh tadi informasi yang tersampaikan bisa disimak dan dicerna dengan baik-baik, dan semoga itu akan mendorong ya teman-teman semua untuk belajar lebih giat dan membantu teman-teman untuk mempersiapkan seleksi yang akan datang. Ya, jadi oke. Jadi untuk materi konseling kita untuk kali ini berakhir dari materinya, tapi tunggu dulu, masih ada yang teman-teman tunggu, yaitu pengumuman the best tutor. Tapi sebelum itu saya mau mengumumkan kalau nanti di minggu depan ada sesuatu yang baru dari Bimbel EVOS. Nah, mungkin teman-teman bisa tebak kira-kira apa? Kan kalau kemarin kan sudah belajar tiap malam.
terus sekarang konseling. Nah, minggu depan kira-kira apa? Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira teman-teman bakal ya betul semua ya. Akan ada tryout. Nah, tryout-nya itu hari Sabtu. Jadi teman-teman nanti tryout loh, tryout UTBK yang nanti diselenggarakan oleh Analitika hari Sabtu siang. Nanti akan diumumkan lebih lanjut. Nah, itu teman-teman nanti buktikan semua yang teman-teman pelajari selama 4 minggu terakhir. Ya. Jadi semoga oke, tryout, iya betul. Kata apa Putri Salwa? TO. Jadi benar ya, TO hari Sabtu siang. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri karena TO-nya itu didesain sedemikian rupa mirip sama SNBT nanti. Jadi ini kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Selain itu, waktunya juga sudah disesuaikan 3 jam. Jadi 3 jam nanti teman-teman bertempur. Nanti dibandingkan, nanti di ranking. Jadi teman-teman kalau mau apa ya, nanti ada rankingannya. Jadi teman-teman nggak boleh kalah sama teman-teman yang lain. Nah, itu untuk sekilas info tentang tryout. Nah, terus kami Bimbel Evos mengajak teman-teman. Tadi kan ada itu informasi baru dari Kasarul kayak, oh ternyata SNMPTN berubah nama jadi SNBP atau UTBK berubah jadi SNBT. Nah, informasi-informasi yang teman-teman baru tahu sekarang, mungkin teman-teman bisa bagikan di Instagram teman-teman semua. Jadi teman-teman di situ tulis info apa ya, info baru apa saja yang baru didapatkan dari konseling dan tag Instagram ITB for Sulsel. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, nah sekarang mau pengumuman, tapi mungkin saya tanya dulu sama rekan-rekan panitia lain, apakah sudah siap pengumumannya? Yo, gimana yo? Bentar ya. Gas, gas. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar ya. Pengumumannya lagi disiapkan. Oke, sama tadi itu kan teman-teman ada yang berhasil menjawab pertanyaan ya. Berhasil tadi ya, menjawab tantangan dari Kak Sarul. Nah, itu nanti dihubungi sama panitia. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sekedar info juga ya. Em, nah, itu kan minggu depan, itu kan ada tryout. Nanti tryoutnya itu eh apa ya? Nanti tryout nanti ke depannya akan ada tryout lebih lanjut. Jadi teman-teman ya persiapkan diri dengan baik. Teman-teman nanti hari Sabtu siang kosongkan semua jadwal, fokus tryout, gitu ya. Karena tryout ini tryoutnya sangat apa ya? Kesempatan emas karena dari situ teman-teman bisa menguji lebih lanjut toh kayak oh ya kan sebelumnya kalau di kelas teman-teman kayak kerjakan soal. Nah, nanti ada waktunya, nanti sistemnya itu kayak UTBK yang ada sebelum-sebelumnya dan nanti ada perankingannya juga. Jadi jangan disia-siakan gitu ya. Nah, sembari menunggu pengumumannya ini nggak tahu pengumumannya. Mungkin ada enggak dari teman-teman yang mau sharing kira-kira 4 minggu belajar di Bimbel Evos itu bagaimana? Ada yang mau enggak? Ayo, Resen, harus berani. Ayo, ada yang Oke, mungkin yang mau sharing pengalaman atau kesan-pesan selama 4 minggu belajar di Bimbel Evos bisa Resen. Keren sekali.
Waduh, siapa tadi tuh? Oh, Sisilia mau? Boleh, Kak, boleh. Oke, silakan. Gimana tuh? Kalau sebenarnya kalau untuk kesannya banyak sih Kak, karena kayak mulai dari pelajaran bahasa Indonesia, eh, banyak cara yang apa namanya, ternyata ada cara cepatnya untuk mengerjakan soal yang teksnya panjang sekali untuk menjawab soal. Jadi kayak ilmunya ya lumayan lah dari 4 minggu belajar bahasa Indonesia. Terus kalau bahasa Inggris juga lebih berguna sih Kak, karena materinya itu dari Kak Bintang ya. Kayak dari Kak Bintang itu, bukan Mbak, Kak Ririn. Ya. Dan materinya itu dibahas lagi di sekolah, kayak gue dibahas lagi sama guru bahasa Inggris di sekolah, jadi kayak bermanfaat sekali ke materinya gitu. Terus materi lain juga ya lumayan bisa dipahami dengan baik. Oke, mantap ya. Jadi ternyata ada tips trik yang itu ya, kayak cara baca apa teksnya menjadi lebih cepat dan lain-lain. Ya, terima kasih Sila. Semoga nanti 4 minggu ini ya, memang tiap hari tapi sangat bermanfaat toh. Jadi Sisilia semoga minggu berikutnya lebih semangat. Oke, keren sekali sih. Selanjutnya dari yang lain ada yang mau berbagi cerita gitu? Saya Kak. Oke, Wirmayanti ya dari rekan silakan. Seru sekali, Kak. Terus dapat, kalau di sekolah toh selalu dapat apresiasi dari guru. Kayak dibilang toh, contoh Wirma semenjak ikut bimbel IPOS, dia sudah kayak berani tampil, kemudian kosakata dia dalam bahasa Inggris sangat lumayan, kemudian nilai tryout-nya yang paling tertinggi di sekolah. Jadi apresiasi buat dia itu sangat luar biasa. Itu Kak. Keren. Aduh, keren. Keren banget ya Wirma tadi itu sudah. Kalau bahasa Inggris tuh kayak kesannya tuh lebih kayak banyak sekali ilmunya yang bermanfaat di mapel bahasa Inggris ini Kak, karena memang kalau diaplikasikan kayak di sekolah sangat berguna sekali Kak, dan sangat bermanfaat. Wah, keren sekali ya, betul-betul ya. Alhamdulillah tadi ternyata Bimbel bisa. gratis, jadi kita dapat keuntungan, kemudian kita tidak dapat kerugian karena gratis, Ji. Siapa yang tidak mau? Oke, bagus sekali ya tadi. Saya sebagai ya di sini rekan-rekan Bimbel Livers juga bangga sekali tadi mendengar kabar kalau ternyata Wirmayanti bisa tryout-nya tinggi, kosakatanya bagus. Semoga teman-teman yang lain merasakan mendapat progres juga sama. Gitu ya. Wah, keren serius. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya? Kok bertanya, ada yang mau berbagi juga tadi seperti Wirmayanti sama Sisilia gitu. Kita sharing-sharing di sini. Ayo, ada yang enggak? Saya Kak, Oke, boleh silakan Putri Salwa. semenjak ikut bimbel IPOS ini hampir sama juga sama Wirmayanti Kak, bilang semenjak saya ikut IPOS, penalaran khususnya matematika saya itu lebih naik lagi Kak nilainya, terutama yang tutornya itu Kak Yayat, karena Kak Yayat semenjak dia mengajar saya lebih mengerti gitu Kak tentang penalaran matematika. Terus yang buat guru saya tambah bangga karena dia bilang, kamu kenapa tahu bimbel IPOS? Jadi saya bilang, saya tahunya dari teman Bu, terus saya ikut, ternyata gratis. Saya bilang, wah kesempatannya besar sekali ya kamu, berarti kamu anak yang ambis, anak yang mau belajar, terus tidak mengeluarkan biaya, gitu Kak. Bangga Kak juga begitu sama guru bilang kalau penilaian matematikanya naik karena belajar di bimbel IPOS gitu Kak. Oke, mantap tadi ya. Penalaran matematikanya bagus. Terus juga tadi karena tutornya memang mantap kayak Ayat ya. Tadi kalau ada kayak gini saya suruh bicara, tapi nanti kita kalau ada kesempatan bisa ketemu ketemu langsung di. Oke, ada yang lain mungkin mau berbagi kesan-pesan begitu selama 4 minggu.
Apakah masih ada? Dari siapa? Ayo. Oke, tidak ada ya? Atau ada enggak? Oke, kalau misalkan tidak ada, oh ternyata nih guys perubahan, ada perubahan eh, metode. Jadi nanti pengumuman best tutornya itu lewat eh, Instagram, jadi tidak lewat sini. Jadi teman-teman di sini pantau Instagram ITB for Social. Dan tadi teman-teman sudah bercerita kayak Putri Salwa, Wirmayanti, sama yang Sisilia tuh bercerita kayak manfaatnya besar sekali. Nah, tapi karena di sini bimbel IFOS itu diikuti 51 orang, jadi tidak semuanya terpilih. Nah, disinilah teman-teman fungsinya, teman-teman yang mendapat kesempatan toh belajar banyak, nanti di sekolah bagilah ilmunya sama teman-teman lain. Jadi supaya kayak teman-teman yang lain itu bisa juga terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Teman-temannya yang lain tuh kayak kan teman-teman yang di sini ikut bimbel IFOS, terus teman-teman bantu temannya yang lain tidak ikut toh, jadi sama-sama berkembang, sama-sama terbantu. Dan juga teman-teman berilah apa ya, kayak mungkin teman-teman juga bisa beritahu teman-temannya, oh ternyata kayak ada bimbel IFOS nih, kayak bimbel IFOS yang kayak secara gratis non profit tuh membantu teman-teman belajar dari guru-guru yang terbaik ya, dari Universitas Negeri Makassar, dari Universitas Hasanuddin, dan dari ITB. Jadi teman-teman di sini sebagai agen toh, jadi agen yang kayak teman-teman dapat kesempatan, nah teman-teman sebarlah manfaatnya ke teman-teman yang lain. Dan juga kan tadi ada tutor of the month toh, nanti ada juga student of the month. Jadi teman-teman harus terpacu lebih bagus lagi, harus bisa apa ya, harus nanti untuk minggu depan harus lebih sering datang kelas, lebih sering mencatat, lebih sering bertanya, karena nanti ada penghargaan untuk siswa terbaik begitu ya. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Oh ya, karena tadi sudah semua kita utarakan, dapat konseling dari Kak Sarul, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tapi tunggu dulu, sebelum itu kita berdoa dulu tentunya. Kita berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu. Nah, jangan lupa untuk dokumentasi. Oke. Teman-teman on cam semua, nah. Kita coba abadikan nih. Oke. Ayo on cam. Bisa on cam enggak? Ya, mantap, Menteri Sawah. Kak Sarul juga on cam. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke, yang bisa on cam. Ya. Oke, banyak yang udah bisa on cam ya. Oke. Oke, ditunggu ya, teman-teman. Nah, oke, aku mulai ya. Pose yang terbaik ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Nah, satu kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Bentar, tunggu. 1, 2, 3. Oke, udah guys. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih tadi Kak Sarul yang sudah memberikan materi. Terima kasih juga teman-teman sudah antusias sampai sekarang ikut bimbel IFOS. Apalagi di minggu-minggu ujian, jadi teman-teman istirahat.
dan semoga di minggu depan bisa mengikuti lebih giat dan bisa menyelesaikan ujian-ujiannya di sekolah dengan baik. Jadi begitu. Jadi sampai jumpa lagi di kelas bimbel. Oke, sudah bisa live guys. Selamat istirahat teman-teman semuanya. Oke, makasih Kak. Oke. Kak. guys. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Jangan